Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip latihan fisik. Prinsip-prinsip latihan secara konseptual berarti fakta yang menjadi dasar untuk berpikir dan bertindak. Dalam konteks latihan, artinya dapat didefinisikan sebagai persyaratan ilmiah yang harus dipenuhi dalam kegiatan latihan agar mencapai hasil maksimal secara aman dan efektif. Namun, secara fisik, latihan fisik juga dikenal sebagai latihan yang memiliki beberapa jenis. Nah, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas alat-alat di dalam tubuh. Sasaran utamanya dalam hal ini adalah otot kerangka, sistem kardiovaskuler, dan sistem pernafasan. Kualitas komponen ergosistem tersebut meningkatkan efisiensi kerja faal tubuh yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan derajat kondisi fisik. Pelatih atau orang yang berlatih harus tahu apa yang dilatihkan dan harus tahu juga tujuan dari latihan tersebut, karena hal ini penting diingat bahwa tujuan utama dari latihan fisik itu ada dua. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, kecepatan, dan fleksibilitas otot kerangka. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskuler dan sistem pernafasan. Selanjutnya yang pertama yaitu intensitas latihan. Tujuan latihan dapat mencapai oleh banyak faktor. Salah satunya adalah intensitas latihan. Untuk latihan fisik yang tujuannya memacu kemampuan kardiovaskular, respiratori, menurut para ahli adalah 70% dari kapasitas aerobik maksimal. Bila kurang dari 60%, efektivitasnya kurang. Tetapi bila intensitasnya lebih dari 90%, berbahaya. Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian itu, maka dianjurkan intensitas latihan yang efektif dan aman untuk non-atlet adalah antara 60-80% dari kapasitas aerobik maksimal. Kemudian untuk atlet, intensitas latihan untuk dianjurkan sebanyak antara 70-100% dari kapasitas aerobik maksimal. Menentukan denyut nadi dan metode yang sering digunakan oleh pelatih untuk mengukur intensitas latihan. Kesegaran jasmani. Setiap jenis olahraga akan menyebabkan perubahan fisik karena beban fisik yang diberikan. Sistem otot kerangka, sistem kardiovaskular, dan sistem pernapasan mengalami perubahan yang signifikan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa berolahraga akan berdampak positif pada tubuh, terutama pada 3 komponen jaringan tersebut di atas. Peningkatan kualitas 3 komponen ini menentukan kemampuan kerja fisik secara optimal, terutama dalam hal prestasi olahraga, karena kemampuan kerja fisik ini menunjukkan tingkat kebugaran jasmani yang rendah. Ini prinsip-prinsip latihan fisik yang digunakan oleh pelatih dan atlet untuk merancang program latihan yang efektif. Di antaranya, yang pertama, prinsip individualitas, yakni setiap individu memiliki karakteristik fisik dan fisiologi yang unik. Oleh karena itu, program latihan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu tersebut. Yang kedua, ada prinsip spesifisitas, yakni latihan harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Contohnya, untuk meningkatkan kekuatan otot kaki, latihan yang spesifik untuk otot kaki harus diprioritaskan. Yang ketiga, ada prinsip overload, yakni untuk mencapai peningkatan dalam performa fisik, tubuh harus dikenai
beban yang lebih besar daripada yang biasanya dilakukan. Bisa berarti meningkatkan intensitas, durasi, atau frekuensi latihan. Kemudian yang keempat ada prinsip progresif, yakni latihan harus secara berkelanjutan ditingkatkan untuk memicu peningkatan performa dengan melibatkan peningkatan beban latihan atau pengaturan variabel latihan lainnya. Kemudian yang kelima, prinsip reversibilitas, yakni jika seseorang berlatih, hasil yang telah dicapai dapat hilang. Oleh karena itu, konsistensi dalam latihan fisik penting untuk menjaga dan meningkatkan performa. Prinsip variabilitas, yakni latihan yang bervariasi dapat membantu mencegah kebosanan, cedera berulang, dan penurunan performa yang disebabkan oleh overuse. Variabel dalam program latihan juga dapat mempromosikan pengembangan seluruh sistem otot dan kemampuan fisik. Kemudian yang ketujuh, prinsip pemulihan. Pemulihan yang cukup antara sesi latihan adalah penting untuk memungkinkan tubuh pulih dan beradaptasi dengan beban latihan. Pemulihan yang kurang bisa meningkatkan risiko cedera dan overtraining. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk merancang program latihan yang efektif dan aman, sehingga individu dapat mencapai tujuan